Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, kami merasa ini muhadarah usbu'iyah ya. Jadi tidak ada spesialnya yang duduk di manapun ya, di bawah ataupun di atas ya, karena ini hanya masalah waktu bergantian ya. Jadi kadang mungkin kami mengambil informasi dan ilmu dari Syekh Nuruddin, senior kami, kemudian para asatidz yang lain. Tapi sekarang kan kami mendapat giliran, jadi itu hal biasa, tidak ada istimewanya. Sebagaimana kita dahulu muhadarah usbu'iyah di kelas ya. Kita saling mendengarkan walaupun itu mungkin semester 1, semester 2, tetapi mungkin ada ibrah dan pelajaran yang perlu kita petik bersama. Untuk kita pikirkan bersama, untuk kita kontemplasikan ya, agar memperbaiki diri dan kehidupan kita. Jadi kami izin asatidz sekalian dan rekan-rekan kami untuk menyampaikan beberapa hal tentang, telah ditentukan juga ya judulnya oleh PIC ya, tentang solusi gelisah akan masa depan ya. Sebenarnya temanya kontemporer sekali ya, muasirah ya. Mungkin makanya yang dipilih kami ya, yang mungkin satu usia bersama tentang hal tersebut ya, untuk memotret bagaimana kegelisahan di dalam pikiran kita ya. Sebenarnya asatidz sekalian dan rekan-rekan yang semoga Allah Ta'ala muliakan, kegelisahan itu fitrah ya. Ada yang sepakat kegelisahan bukan fitrah? Sebenarnya nggak perlu dicatat ya, karena kami tidak banyak informasi dan ilmu kelihatannya. Apa itu fitrah? Jadi kegelisahan yang kami baca melalui referensi, melalui dalil, itu fitrah ya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ma'arij yang semuanya kita mengerti, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat mengeluh. Mengeluh itu tidak mungkin yang dikeluhkan bukan sebuah kegelisahan, benar tidak? Ya kan? Apabila ditimpa kesusahan dia mengeluh ya, tetapi apabila ditimpa dengan kemudahan mungkin ya, ataupun cuan yang kita dapatkan, keuntungan duniawi ataupun material yang lainnya, kita tidak mengeluh tapi kita kikir di dalam memuji Allah Ta'ala yang paling minim. Batas paling minim kekikiran kita itu kan mengucapkan syukur kepada yang memberikan kenikmatan ya, asatidz sekalian. Makanya memang secara prototipe, secara fitrah ya, kita diciptakan memang suka mengeluh ya. Tadi referensinya dan dalilnya jelas ya di dalam surah Al-Ma'arij, bahwa kita diciptakan khuliqa halu'a, bersifat mengeluh, gelisah, dan berbagai macam kesehatan mental yang kadang menjangkiti diri kita ya. Kegelisahan itu kalau kita kaitkan dengan psikologi termasuk kesehatan mental ya, rekan-rekan sekalian. Dan Islam itu datang dengan solusi yang pasti ya. Bahkan kalau kita tadi malam saya iseng-iseng survei, kalau kita berbicara tentang audiensnya anak muda itu harus ada relevansi terhadap preferensi yang kita sampaikan ya. Bukan hanya dalil saja, tapi ada konteks dan relevansinya, apakah hal tersebut itu sejalan dengan kita sekarang ya. Karena itu penting. Kadang orang-orang yang katanya IQ-nya jenius tidak menerima Islam itu karena tidak ada relevansi di dalam kita mengucapkan hal tersebut. Makanya kami sedikit melihat survei tentang top of mind, puncak tertinggi kegelisahan kita itu apa? Surveinya dari Prudential itu dia, ada yang tahu? Prudential itu lembaga asuransi, mengeluarkan data, bisa dilihat semua ya. Survei di tahun 2023 sampai 2025 tentang kegelisahan. Yang paling banyak itu tentang dua hal. Kata Prudential, 64% masyarakat Indonesia cemas akan masa depan finansial. Fakta atau tidak itu? Fakta ya. 64%. Kita yang duduk dan yang berbicara itu dia merasa cemas terhadap masalah finansial. 17% yang pesimis terhadap ekonomi masa depan. Jadi dua hal yang menjadi variabel paling besar dalam survei. Survei itu nggak berbicara katanya tapi faktanya ya. Pertama ekonomi dan masa depan ya. Itu yang menjadi kegelisahan kita bersama. Tidak ada yang bisa mengingkari itu ya.
Saya berangkat dari data ya, bukan katanya ya. Dan kemudian kita korelasikan dengan firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Korelasinya sepakat dan ketemu tidak? Benar tidak ya? Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Islam datang dengan ayat-ayat saja tanpa kalkulasi ilmiah, itu tidak mengerti bagaimana data-data itu berlangsung ya. Karena Islam itu selalu datang dengan hal-hal yang rasional seperti itu. Kita lanjutkan masa tidak sekalian dan rekan-rekan. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya tentang halu'a ini, beliau mengatakan wa hadzal wasfu lil insani min haitsu huwa wasfu tabi'iyatil asliyati annahu halumun. Bahwasanya sifat gelisah yang kita rasakan bersama itu sesuatu yang tadi tabi'iyatil asliyah, sesuatu yang natural. Justru ketika Anda melawan dan tidak mengatakan itu saya nggak gelisah, itu justru Anda seperti robot. Karena Anda melawan prototipe asli yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala itu menginstal kita ya tadi, seperti tadi, halu'a tadi. Keresahan, kegundahan, berbagai macam hal yang kita takutkan. Bahkan makhluk yang paling terbesar itu salah satunya kecemasan itu. Kecemasan itu mampu menjadikan kita insomnia sepanjang malam, benar tidak? Bisa jadi kita banyak tanggungan, tetapi ketika kita cemas terhadap apapun ataupun kita lelah, kita pengen tidur, tetapi banyak kecemasan, pikiran kita kemana-mana, sampai subuh mungkin kita tidak tidur ya. Dan itu semua kita mengalami ya. Makanya hal yang paling dahsyat di dalam kesehatan mental itu memang tadi kecemasan. Para psikolog mengatakan anxiety sekarang dikatakannya. Dan itu memang mengerikan, apalagi untuk generasi Z katanya ya. Generasi milenial mungkin tidak familiar dengan itu ya, tetapi generasi Z itu secara data mereka lebih sering mengalami kecemasan tersebut ya. Itu sebagai pengantar asal tidak sekalian. Sebagaimana skripsi ada kholfiyahnya ya. Itu yang ingin kami sampaikan di awal. Bahwa dua hal yang menjadi kita resah ya, tentang masa depan dan ekonomi. Sebenarnya layak tidak sebagai seorang muslim dan mukmin untuk gelisah tentang dua hal yang menjadi dasar keresahan kita sekalian. Sebenarnya kita mengerti semua ya. Tidak layak kita yang mengatakan mukmin, apalagi yang kita sudah belajar secara terstruktur, bagaimana dasar-dasar kita berakidah, bermanhaj. Tidak ada satu ruang pun untuk kita menempatkan kegelisahan tadi, dua hal tadi ya, tentang ekonomi dan masa depan kita di dalam kegelisahan kita. Sebenarnya tidak layak ya. Tetapi memang diri kita sendiri yang lemah di dalam kembali lagi meyakini ya, dan bahkan merealisasikan keimanan itu. Kadang seperti ketika dahulu kita ke Siti Ali, mungkin keimanan kita tinggi sekali ya, tetapi ketika lama-lama seperti metabolisme kita telah terbiasa dengan hal itu ya. Jadi kita tidak merasa hal yang sebenarnya itu istimewa, tetapi ketika karena terbiasa kita tidak merasa itu istimewa. Bagaimana kita untuk menjadikan hal tersebut istimewa kembali? Ya bertafakkur ya, berkontemplasi tentang bagaimana masa-masa dulu kita bisa merasakan itu sebuah kenikmatan ya. Kenikmatan meyakini sebuah prinsip. Akidah itu kan prinsip ya, asal tidak sekalian ya. Prinsip yang mahal untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup ya. Kita lanjutkan lagi ya. Insya Allah tidak banyak yang kita bisa sampaikan. Bahkan asal tidak sekalian, kalau kita berbicara tentang fitrah tadi ya, bahwa kecemasan, kegelisahan itu fitrah ya. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menjadikan kecemasan itu memang ujian ya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyir sabirin ya. Ada dua variabel ya, Allah Ta'ala memberikan kita ujian. Yang pertama secara psikis ya, al-khauf itu kan psikis ya.
memang kita dijadikan takut terhadap tadi kegelisahan hidup itu tadi. Itu kan al-khauf ya. Itu kan psikis yang diserang ya. Kegelisahan itu memang natural, sekali lagi ya, itu natural ya. Tinggal nanti presentase dan kadarnya itu yang menjadikan itu tidak natural. Seperti bahwa kalau kita mencintai anak kita secara membabi buta pun, kita akan diuji di dalam sudut pandang itu. Kita pasti yakin harus itu ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya, apalagi di dalam pandangan agama kita. Apalagi terkait masalah kecemasan ya, overthinking dan lain sebagainya ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kami akan uji manusia di dalam perkara psikisnya, al-khauf, ketakutan, walju dan material. Dua hal yang kita semua takuti kan, tentang psikis dan tentang material ya. Yang kadang kala kita menghabiskan waktu kita dan sepanjang hayat kita untuk menjadikan kita di zona nyaman tentang hal itu kan, asal tidak sekalian. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan wa naqsil minal amwali wal anfus. Keduanya sama, tentang psikis dan tentang material ya. Kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Mungkin keluarga kita wafat dan kekurangan samarot ya, sembako. Semuanya kan kedua hal yang tadi kami sampaikan, psikis dan material yang Allah Ta'ala uji bagi kita sekalian ya. Kalau kita ingin sedikit berdialog ya, kalau saya pribadi ketakutan terbesarnya sudah hilang ya. Ketakutan terbesar saya itu dari dulu sampai sekarang kehilangan orang tua saya. Saya sudah gak punya ibu dan ayah, jadi saya secara berani mengatakan dan frontal tidak punya ketakutan terbesar sekarang. Ibu saya sudah wafat, ayah saya sudah wafat, ketakutan terbesarnya apalagi? Terkait rezeki saya ya biasa-biasa saja. Kaya tidak, kurang juga tidak, biasa-biasa saja, alhamdulillah sebagaimana antum sekalian. Jadi tidak ada ketakutan yang benar-benar menghantui diri saya sebagaimana dulu ketika kedua orang tua masih hidup ya. Jadi memang kita harus mengerti dan berdamai dengan ketakutan terbesar kita itu apa. Kalau saya tanya kepada Syekh Fandi, apa ketakutan terbesarnya? Apa? Tadi kan Allah Ta'ala memberikan dua variabel, tidak ada tiga ya, psikis dan material. Mana yang paling ditakutkan? Yang apa? Hilang orang tua ya? Insya Allah. Kalau mungkin di dalam perspektif orang-orang awam, kehilangan orang tua itu hal biasa mungkin ya. Kehilangan harta benda itu juga menjadi pandangan mereka bisa jadi ya, karena ada banyak di sana orang-orang yang menuntut orang tuanya di dalam pengadilan ya, hanya masalah tidak diberikan hak waris dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mungkin yang semuanya duduk di sini, ketakutan kita kan secara psikis ya, entah kehilangan orang tua kita, ibu kita ya. Tidak ada kelihatannya di sini yang duduk ketakutan pertamanya masalah material ya, nggak ada insya Allah ya. Karena rezeki kita ya alhamdulillah cukup-cukup aja ya. Bahkan saya dulu ketika ditanya lah, ngapain kamu ke Surabaya? Saya ke Surabaya ketika itu saya cerita, saya tanya ibu saya. Saya dahulu itu rekan-rekan sekalian, keterima di Bukhari, saya iseng-iseng daftar. Kemudian Ustaz Askar WA, ininya disuruh membantu. Kemudian saya tanya fatwa ibu saya, mau ke Solo atau ke Surabaya bu? Ke Surabaya saja. Jadi saya kesini bukan karena saya takut material, saya gugat dari awal malah justru karena fatwa ibu saya yang sekarang sudah wafat beliau. Bahkan di Bukhari itu asal tidak sekalian, kita semua kan pendidik ya. Semua nominal itu disampaikan di awal, di setelnya tidak disampaikan nominal. Jadi saya datang dengan ketakutan anak muda kan. Di Bukhari nggak ada itu, ditampaikan dari awal, dari A sampai Z. Jadi tidak semua orang datang ke Surabaya karena material ya, tapi karena value mungkin ya, tentang prinsip dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit cerita dari kami ya tentang ketakutan ya.
Setelah kita, saudara sekalian dan rekan-rekan yang semoga Allah muliakan, mengidentifikasi tentang ketakutan terbesar kita sekalian, bahkan yang berbicara. Tadi dua hal ya, tentang psikis dan tentang material ya. Kemudian kita harusnya kan mengerti ya, kalau memang itu ketakutan kita, kan harusnya kita memberikan solusi tadi ya. Kita belum masuk ke solusi ya. Solusinya sebenarnya suatu hal yang semuanya kita ketahui kan. Kalau memang ekonomi, tidak mungkin kita takut ya. Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan di dalam surat Al-Ankabut dan di banyak ayat lagi. Ayat ke-60 Allah Ta'ala mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmiluha aw la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim ya. Dan banyak makhluk melata yang tidak mampu untuk mereka mencari rezekinya sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah Ta'ala sendiri mengatakan ya, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepada mereka, ad-dabah tadi, dan kepada kita. Jadi ketakutan yang tadi tentang material itu relevan nggak? Relevan nggak? Saya lupa saya. Naim, nyambung nggak sebenarnya ketakutan kita tentang ekonomi? Nggak ya? Karena semua kita berangkatnya dari STALI, jadi kita mengerti tentang apa yang ingin kita sampaikan. Nggak logis, orang takut tentang material, tentang ekonomi nggak logis. Ya, karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah Ta'ala yang menjamin rezeki itu. Bahkan di dalam Al-Isra, di dalam Al-An'am, Allah Ta'ala memberikan satu ayat yang hampir mirip ya. La taqtulu wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq, di dalam surat Al-Isra. Redaksi yang lain di dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala mengatakan wa la taqtulu auladakum min imlaq. Cuman beda khasyata dengan tanpa khasyah ya. Yang artinya mirip, jangan kalian pernah membunuh ataupun menyakiti, tapi secara tekstual membunuh ya. Membunuh anak-anak kalian karena kalian takut akan kemiskinan. Yang satunya tanpa ketakutan, jangan kalian membunuh anak-anakmu karena kalian miskin. Kan sama keduanya, kemudian setelahnya ditekankan, Allah yang menanggung rezeki kita sekalian, rezeki mereka. Mau anak kita 2, 3, 4, 5 itu kan semuanya ada rezeki. Tinggal kita berusaha dan yakin atau tidak ya. Mungkin para rekan-rekan kami, para senior yang lebih banyak, putra dan putrinya lebih mengerti ya tentang bagaimana struggle ya, bagaimana susah dan payahnya di dalam mencukupi kehidupan keluarga kita masing-masing. Tetapi setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, setiap keluarga memiliki kepayahannya masing-masing, dan itu sama, cuman beda berapa jumlahnya saja kan. Bahkan kalau kita melihat salah satu, ada video dokumenter dari Nat Geo ya. Nat Geo itu memberikan dokumenter, saya tonton 1 bulanan yang lalu, tentang bagaimana burung rangkong. Ada yang tahu burung rangkong, rekan-rekan sekalian? Burung rangkong itu burung yang berparuh besar dan panjang seperti beo atau gagak tua itu. Burung rangkong itu ketika dia akan bertelur dan akan mengerami telurnya, perempuannya itu mengurung dirinya sendiri. Nanti bisa ditonton di YouTube. Mengurung dirinya sendiri dan hanya ditinggalkan satu celah segini. Secara logika kita mengatakan dari mana dia makan, di mana rezekinya, bahasa mudahnya kalau kita kontekskan dengan apa yang kita bicarakan kan itu ya. Tetapi ada saja rezekinya, benar tidak? Di dalam dokumenter itu diceritakan, dan Allah Ta'ala menginstal suaminya untuk setiap harinya memberikan rezeki pada dia. Sebagaimana kita, istri-istri kita kan di rumah ya, sibuk dengan mendidik putra dan putri kita. Siapa yang memberikan nafkah? Ya kita kan. Jadi tidak ada ketakutan yang logis tentang ekonomi. Nggak ada yang logis. Apalagi kalau kita mengatakan referensi, banyak sekali dalilnya ya. Kenapa kita selalu kaitkan dengan agama? Tidak ada dogma yang paling hebat secara psikis kecuali dogma dari agama. Kalau kita ingin mencermati kenapa orang-orang itu berani bom bunuh diri, dogmanya apa?
Kita semua mengerti kan? Pengantin itu berani menghancurkan dirinya dan masa depannya karena mereka didogma Anda akan masuk surga dengan bidadari. Ada dogma yang paling hebat di luar agama? Tidak ada. Saya kasih 100 juta tikam orang tamu, nggak ada yang mau. Tapi kalau ada nas bunuh orang tamu kamu masuk surga, akan berlomba-lomba orang membunuh orang tua. Tapi kan tidak mungkin gitu loh ya. Ini pendekatan psikologi agar bagaimana kita mencerna bahwa agama itu adalah solusi yang paling utama. Secara apa? Tadi psikis. Bahkan kita mengerti ya bahwa tidak mungkin kita wafat sampai rezeki kita itu lengkap dan sempurna. Ya. Karena dalilnya jelas ya, Rasulullah mengatakan hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizquha. Lan tamuta nafsun ya. Awalnya seperti itu. Tidak mungkin kita wafat sampai tastakmila ajalah. Ajal kita tuh memang sampai detik ini dan rezeki kita sampai tetes rupiah yang terakhir itu. Apa yang kita takutkan lagi? Kalau mau kita panjangkan referensinya dan dalilnya banyak sekali tentang itu ya. Bisa menghabiskan waktu-waktu kita untuk bekerja ya. Dan yang lainnya. Jadi makanya rekan-rekan sekalian yang kami hormati, tidak ada ketakutan yang layak untuk kita jadikan sebagai kegelisahan yang mengganggu dan merenggut waktu-waktu produktif kita. Apalagi kita semua di bawah 40 tahun. Kata para praktisi itu kan golden age ya, waktu-waktu produktif kita. Untuk apa kita memikirkan sesuatu yang itu belum pasti? Benar tidak? Kegelisahan itu kan misalkan bagaimana ya nanti ketika putri saya masuk ke SMP, apakah dengan nominal yang saya terima di setiap bulannya di rekening saya cukup ya? Bagaimana jika putri saya pengen masuk ke Al-Rishad Tengaran ataupun kemana, Al-Wildan atau ke Bukhari yang uang pangkalnya lebih dari 20 juta, apakah cukup ya? Bahkan kemarin guru kita bersama yang mengatakan saya pernah kena mental ketika anak kedua saya ingin ke Bukhari. Yang pertama sudah ke Bukhari kata beliau, guru kita bersama. Saya kena mental, cukup nggak ya? Padahal beliau guru kita bersama. Beliau mengatakan seperti itu ke saya, ke kami. Kemudian beliau disampaikan seperti ini kepada beliau dari rekannya. Tetapi dalam bahasa Jawa, beliau mengatakan keborak pernah kabutan sungu katanya. Kerbau tidak mungkin keberatan tanduk. Sebagaimana kita, jika yang mungkin putri putranya ada 4, tidak akan mungkin kita merasa berat. Yang berat itu kegelisahan yang kita tumpuk di dalam nyuron pikiran kita. Itu fakta empirisnya, bukan fakta yang tidak ada datanya. Bahkan kalau kita ingin berbicara tentang masa depan, tadi kan tentang material ya. Material sebenarnya tentang clear ya kita ya, clear ya. Bisa jadi mungkin kita di sini, kita di Minhaj ini kan orang bukan hanya mencari material ya, tapi ingin mengabdi, mencari kenyamanan ya. Bahkan kalau HRD-nya mensurvei ya, mungkin akan didapatkan itu data itu. Saya kesini karena perut atau karena prinsip atau karena value ya. Sudah pernah dilakukan survei belum sama HRD-nya? Itu penting juga itu, karena itu nanti ada sangkut pautnya tentang loyalitas ya. Kalau kita berbicara HRD sebenarnya ada 2 poin hal yang penting ya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu ya. Ada 2 variabel yang harusnya setiap sumber daya itu dimiliki. Yang pertama itu kompetensi dan kedua integritas ya. Kompetensi itu tadi al-qawi ya, kekuatan, kecakapan. Yang kedua integritas, amanah, tanggung jawab, tidak telat-telatan datangnya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, saudara sekalian ya. Kemudian kalau berkaitan tentang masa depan ya, tadi kan tentang ekonomi telah clear ya. Belum clear atau sudah clear saudara sekalian? Ada yang maaf di luar ST Ali, alumni yang seusia kita 30-an, di bawah 30, di luar dari ST Ali. Ketakutan terbesar antum apa? Nah, saya kan seperti konselor hari ini, psikolog atau psikiater itu konselor ya.
Kalau kita berbicara tentang psikis ya dan ketakutan, kita memotret yang di luar Steali. Kalau di luar Steali prototipnya hampir sama, pola pikirnya hampir sama ya. Saya dengan Syabror paling sama, 11-12 ya. Di dalam menyikapi tentang tidak ada ketakutan kita tentang rezeki. Walaupun orang mengatakan itu klise, tapi memang seperti itu. Untuk apa kita takut ya? Kakek saya kalau lulus SD, beliau kaya. Rumah yang saya tempati di kampung itu hasil jeripaya kakek saya itu. Ibu saya pun dapat warisan dari kakek saya yang nggak lulus SD, bayangkan. Kita yang secara struktur SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 takut dengan seperti ini. Ternyata logika kita masih sempit itu ya, dan lebih kalah daripada orang yang tidak sekolah ya. Kalau berbicara tentang traumatik masa kecil, kalau kita berbicara itu ya, dan kita merujuk kepada setiap psikiater ataupun psikolog ya, mereka akan mengatakan satu hal: berdamailah dengan apa yang menjadi kegelisahan Anda. Bahkan aib yang kita rasakan, ataupun saya minder ketika di dalam hal ini, padahal kalau kita mengungkapkan hal itu mungkin bagi orang lain nggak penting sebenarnya. Ketakutanmu, keminderanmu itu bagi orang lain nggak penting, itu hal biasa dan natural gitu loh. Tinggal bagaimana kita ya tadi itu menjalani dengan tidak putus asa ya. Bahasa orang mudanya sekarang itu berdamai dengan hal tersebut. Bahkan kalau kita berbicara tentang solusi yang pertama tadi nanti yang kita sampaikan ya, tadi kan pengantar ya. Kalau kita mengacu kepada solusi Islam tentang hal tersebut, yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Ta'ala. Husnudzon itu di dalam pandangan perspektif psikologi itu afirmasi positif. Kita untuk menghilangkan kecemasan, kegelisahan, kegundahan hati dan pikiran kita, rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu kita harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Afirmasi positif terhadap takdir Allah Ta'ala. Itu solusi yang pertama. Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan, ana inda dhonni abdi bi, benar tidak? Saya sesuai prasangka bagaimana engkau berprasangka terhadapku. Makanya kalau para psikologi itu ada dua, psikologi positif dan negatif. Yang tadi para konselor mengatakan bahwa itu traumatik masa kecil itu rata-rata psikologi negatif. Sebagaimana anak-anak itu mereka ada yang nakal dan ada yang tidak nakal, itu perspektif psikologi negatif. Psikologi positifnya tidak ada anak nakal, tetapi dia sedang mengeksplorasi dirinya. Bahkan psikologi negatif mengatakan anak ini bodoh. Psikologi positif gak ada yang mengatakan anak ini bodoh. Karena kecerdasan itu kan terbagi menjadi tiga, secara IQ intelektual, kemudian SQ spiritual, rohani kita, kemudian dan sosial, kecerdasan sosial, bagaimana kita bersosialisasi terhadap masyarakat. Jadi bukan hanya intelektual saja Anda menjadi sukses, itu bukan itu. Saya punya rekan, Syekh Irfan juga mengerti, dahulu cerdas di kelas kami. Tetapi kalau berbicara tentang konsep pikirannya kemudian dituangkan, dijelaskan kepada kita, kita nggak paham tuh. Padahal tolak ukur kecerdasan itu ketika Anda meyakini, memahami dan dideliverikan dengan clear. Bahkan beliau yang sekarang termasuk yang oposisi dengan kita, padahal IPK-nya cum laude. Apakah fakta itu yang harus kita junjung? Karena kecerdasan kan ada tiga tadi ya, seperti itu. Jadi yang pertama harus husnudzon kepada Allah Ta'ala, dan itu salah satu solusi yang kami juga susun ya. Makanya di dalam langkah praktisnya, yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Ta'ala, rekan-rekan sekalian. Tadi telah kami sampaikan, itu adalah afirmasi positif ya. Dalilnya jelas ya, di dalam hadis qudsi tadi itu, anna inda dhonni abdi bi ya. Sebagaimana prasangkamu terhadapku, begitu pula aku. Bahkan di dalam perencanaan Rasulullah mengatakan ya, intas dukillah yasdukka. Itu kan perencanaan yang dikaitkan dengan ketawakalan, dengan ketulusan yang linear, yang sejalan dengan ucapan kita. Saya menginginkan kaya, dan ketika saya kaya saya ingin bersedekah. Kalau ternyata ucapan kita hanya menunggangi saya ingin kaya tanpa sebenarnya ingin bersedekah, nggak akan pernah mungkin kita kaya. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi, intas dukillah yasdukka, itu kan kaitannya Anda akan mendapatkan tujuanmu
ketika Anda tulus dan jujur. Benar tidak? Bukan sebagaimana yang kita dapatkan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu bukan konsep Islam. Bukan konsep Islam. Itu adalah self improvement dari para barat. Psikologi, kalau kita membaca buku-buku pengembangan diri orang-orang barat ya tentang automatic habit dan lain sebagainya, itu meniadakan porsi dosa tidak akan memperlambat masa depanmu. Mereka tidak mengerti konsep itu. Atomic Habit itu ya, dia buku bestseller secara global, bukan nasional ya, global. Tetapi di dalamnya yang kami baca, tidak ada apa yang kita yakini bersama rekan-rekan sekalian, bahwa apa yang Anda maksiati kepada Allah Ta'ala itu akan menghambat dirimu. Tidak ada ucapan itu. Makanya yang kita kadang dengar seperti tadi itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu bukan konsep kita. Kenapa kita kadang bangga mengucapkan itu, bahkan ditaruh di status kita? Karena kita yang kering dari literasi Islam sebenarnya. Itu salah satu permasalahan krusial kita sekarang. Makanya tadi salah satu usaha konkretnya kita adalah husnudzon kepada Allah Ta'ala, agar apa yang kita harapkan selaras dan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala izinkan, seperti itu. Ditambah dengan tadi yang Rasulullah mengatakan intasdukillaha yasduka, seperti itu. Bahkan asatidzah sekalian, kalau kita berbicara tentang hal terbesar yang menjadikan Allah Ta'ala itu benci kepada orang-orang di luar Islam itu apa? Karena mereka suudzon kepada Allah Ta'ala. Itu kontradiksi dengan apa yang kami ucapkan di awal tadi kan, solusinya kan. Kita harus husnudzon, karena Allah Ta'ala membenci itu. Di dalam surah Al-Fat, Allah Ta'ala yang mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqatu wal musyrikina wal musyrikat adz-dzanina billahi dzannas saw. Orang-orang musyrik ataupun orang-orang non-Islam itu, mereka kan memiliki prasangka buruk, dzannas saw, kepada Allah Ta'ala. Jadi hal yang harusnya kita hindari adalah berprasangka buruk tadi itu, suudzon kepada Allah Ta'ala, agar kita Allah Ta'ala mudahkan keyakinannya. Saya dahulu pernah berkata kepada teman saya, Sabto namanya, orang Solo. Ketika ditanya, kamu mau jadi apa, Zak? Saya mau jadi dosen. Padahal dulu saya mahasiswa. Tetapi ketika ini bukan berarti saya tulus ya, tidak ada yang mengerti ketulusan kita masing-masingnya. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kami untuk menjadi apa yang kami ucapkan. Mungkin itu doa-doa besar ibu saya ataupun yang lainnya, asatidzah sekalian ya. Tetapi hal yang harus kita pahami adalah kita selalu berhusnudzon, selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan tulus di dalam mengucapkan apa yang ingin kita harapkan untuk kebaikan diri kita ke depannya. Bahkan harusnya kita banyak berdoa tentang hal tersebut, dan kita mengerti ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, kegelisahan kan. Harusnya setiap pagi kita mengucapkan itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kegundahan dari material, kegundahan dari ditinggal teman mungkin, kegundahan dari hal-hal yang kita semua takutkan tadi, dari top of mind, ketakutan kita masing-masing. Harusnya memang kita seperti itu. Bahkan langkah kedua yang kami sampaikan tadi, ataupun yang ingin kami sampaikan tentang solusi nyata menghilangkan kegelisahan di luar husnudzon, yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita mengerti bahwa tawakal itu di dalamnya include ada doa dan usaha yang maksimal ya. Bukan usaha yang ala kadarnya rekan-rekan sekalian ya, tapi usaha yang maksimal sampai batas yang mampu kita lakukan. Ketika kita sudah seperti itu, tinggal kita apa? Serahkan kepada Allah Ta'ala kan. Dan semua kita mengerti. Tetapi kenapa kita kadang masih terjangkiti dengan kegelisahan itu? Yang perlu kita renungkan kan itu. Mungkin ada di antara kita yang, saya belum mau punya istri, belum mau ingin menikah karena ada ketakutan tersendiri, ataupun saya tidak mau punya anak dahulu karena ketakutan tersendiri. Itu kan ranahnya kan ranah bagaimana kita meyakini ya. Tetapi hal yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah perencanaan yang matang ya. Jika memang kita menginginkan
kita dipermudah, kita juga harus merencanakan sesuatu yang matang ya. Jadi bukan hanya bermodalkan bismillah, tetapi perencanaan dengan matang. Karena tawakal itu ada di dalamnya upaya yang maksimal sampai apa yang bisa kita maksimalkan. Itu sedikit muhadarah usbu'iyah yang bisa kami sampaikan tentang solusi Islam di dalam kegelisahan ya. Kita akan memberikan conclusion ya, takhlis dari apa yang kami sampaikan, bahwa kegelisahan itu fitrah ya, sekali lagi ya, karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan kita diciptakan halu'a, bersifat mengeluh, bersifat penuh dengan kegundah gulanaan, penuh dengan apa yang kita pikirkan di luar batas seharusnya kita memberikan presentase tentang kesehatan mental tersebut. Kemudian kalau kita korelasikan dengan survei bahwa data ketakutan kita terbesar itu tentang ekonomi dan masa depan tidak linear, tidak cocok dengan apa yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester 8, ataupun bagaimana yang Islam terapkan tentang akidah kita, tentang ekonomi, tentang rezeki, tentang masa depan, kegundahan yang harus kita rawat. Ada satu, kalau kita berbicara representasi dari masa depan itu adalah ketidakjelasan kita di akhirat, itu yang harus kita gelisahkan. Tetapi kalau untuk masa depan anak, masa depan diri kita nggak perlu dicemaskan kan. Yang harus dicemaskan bagaimana Zaki selamat dari dirinya sendiri. Karena kalau kita semua akan menjadi terdakwa terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan setiap harinya. Kita semua akan didakwa dengan sikap kita sendiri. Pikirkan dan renungkanlah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.